Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Latif, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Mbae Kudus. Pada kesempatan kali ini, nanti saya akan menjelaskan tentang perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Pada bab ini dikhususkan kepada anak-anakku yang sekolah di SMA Negeri 2 Mbae Kudus kelas 11. Tapi sebelum kali ini kita membaca doa terlebih dahulu agar semoga apa yang kita pelajari, ilmu pengetahuan yang kita pelajari bisa bermanfaat dan memberikan berkah dalam kehidupan kita. Biridillah bi syafaati Rasulillah dalam musannifur rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Lahumul Fatihah. Oke, terima kasih. Bagi anak-anakku, mari kita berdoa sesuai dengan keseharian kita untuk mengawali pembelajaran. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Maka sebelum kita membahas itu, kita membahas tentang kompetensi inti terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atau sebagai permasalahan dan generasi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Selanjutnya yaitu KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait dengan penyebab fenomena yang terjadi, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret. Dengan mengembangkan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri maupun menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Bisa dilihat kompetensi dasar di sini ada terbiasa membaca Al-Quran, terkait dengan materi taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, etos dan etos kerja sebagai perintah agama. 2. Bersikap taat aturan, tanggung jawab, dan kompetensi dan kebaikan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Maidah ayat 48. Ini adalah mengenai tentang taat pada aturan. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 mengenai kompetensi dalam kebaikan, dan surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Yang ketiga, kompetensi dasar yaitu menganalisis makna dari ketiga surat tadi. Terus selanjutnya membaca surat Al-Maidah sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf yang benar. Mendemonstrasikan hafalan, menyajikan keterkaitan antara perintah kompetensi dalam kebaikan dan kepatuhan terhadap Allah sesuai dengan pesan dari ketiga ayat tadi. Selanjutnya yaitu pilihan materi yang nanti akan saya sampaikan, yaitu pentingnya taat pada aturan. Jadi di sini hal yang sangat penting ya.
kita mentaati peraturan. Untuk anak-anakku yang ada di sekolah, kita mentaati semua peraturan, baik yang diperintah maupun yang dilarang, itu kita harus jalankan. Karena jika aturan ini dipakai dan ditaati, maka terciptanya suatu lingkungan sekolah yang baik, aman, damai, dan serta pembelajaran yang kedua yaitu tentang pembahasan kompetensi dalam kebaikan. Nah, di sini kaitannya dengan kompetensi, berarti kita membahas tentang fastabiqul khairat, yaitu berlomba dalam kebaikan. Dalam berlomba kepada kebaikan, untuk penerapannya, jadi anak-anakku semua untuk kelas 11, yaitu belajarlah dengan sungguh-sungguh untuk meraih nilai yang diharapkan atau nilai yang sesuai yang diharapkan. Di sini untuk agar supaya kalian dengan lulus nilai yang terbaik, dengan pengalaman yang didapatkan. Selanjutnya yaitu etos kerja. Etos kerja berarti di sini adalah bekerja keras untuk dari kinerja. Dalam pemahaman kali ini, etos kerja yaitu kalian belajar dengan sungguh-sungguh, semangat, tanpa henti untuk meraih nilai yang baik. Jika penerapannya sebagai orang yang sudah lulus sekolah, maka di sini adalah bekerja keras untuk menghidupi atau untuk mencari nafkah untuk keluarganya, untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Selanjutnya, mari kita membaca surat An-Nisa ayat 59 bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad, yaitu Nabi Muhammad, dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan atau sebuah kepemimpinan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Rasulnya atau As-Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, pada dalam kajian surat An-Nisa di sini kita membahas tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid di sini adalah ilmu tajwid, kajian, terus langsung saja kaitannya dengan asbabun nuzul dari surat An-Nisa ayat 69, yaitu turunnya surat An-Nisa, yaitu berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Hudzaifah bin Qais oleh Rasulullah sebagai pemimpin pasukan. Saat itu pasukan Abdullah bin Hudzaifah memerlukan petunjuk berkenaan apa yang harus mereka lakukan ketika menolak perintah atau pimpinan untuk terjun ke dalam api. Selanjutnya, rangkaian perintah yang termaksud dalam ayat ini adalah mendorong manusia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan tentram. Maka dari itu, itulah tentang asbabun nuzul. Selanjutnya, pengertian taat. Pengertian taat itu taat dari kata ato'a itu ta'atan, yang artinya tunduk melakukan perintah. Atau melalui pengertian ini, ketaatan mengandung unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti. Dua, mengikuti perintah dengan terpaksa atau melaksanakan yang tidak diperintah tidak dapat disebut taat. Mengerjakan perintah Allah dengan terpaksa bukanlah bentuk ketaatan. Nah, ini termasuk ada
pengertian dan suatu hal yang tidak termasuk dengan ketaatan. Batas ketaatan, taat kepada ulil amri, yaitu seorang pemimpin. Satu, taat kepada pemimpin selama tidak menyuruh berbuat maksiat. Nah, di sini adalah selama pemimpin tidak memerintahkan untuk berbuat sesuatu yang mengandung dosa atau kemaksiatan atau kedurhakaan kepada Allah, maka kita harus mentaatinya. Kita diperintah untuk selalu disiplin kerja, atau kita sebagai siswa, kita diperintah oleh guru kita untuk beribadah dan mentaati peraturan sekolah. Kita harus mengikuti. Berbeda dengan ketika kita diperintah untuk kemaksiatan, entah itu mencuri atau apa, itu maka tidak boleh. Kedua, ketika seorang pemimpin memerintahkan kepada rakyatnya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah, maka tidak ada lagi kewajiban taat kepada pemimpin. Ini adalah bentuk ketaatan tapi dalam hal yang baik. Karena apa? Melanggar aturan syariat atau aturan Allah, maka tidak apa-apa. Dua, taat kepada pemimpin meskipun tidak memenuhi hak rakyat. Ini ketika sudah memiliki pemimpin, maka segala risiko harus ditanggung oleh seorang pemimpin, termasuk jika terjadi salah pilih. Nah, di sini bentuk contoh perilaku taat pada aturan bisa dilihat ada kegiatan ulangan saat ujian, dia tidak menyontek. Di sini termasuk sikap mentaati peraturan sekolah. Setiap lembaga pendidikan SD, SMP, SMK maupun SMA, jika memilih menjadi peserta didik di sebuah lembaga pendidikan, termasuk pendidikan harus sudah menyelesaikan tentang aturan yang semestinya ditaati. Jika melanggar, harus ada sanksinya yang dikenakan. Dua, saat pilkada atau pemilu, mengenai sikap calon dan coblos bagaimana sebaiknya kita, yaitu antara lain adalah mengingat atau mengkritik dengan baik, yang santun, baik itu yang dilakukan secara pribadi atau bersama. Dua, tidak memilihnya pada pilkada atau pemilu berikutnya. Yang ketiga, jika pemimpin itu melanggar aturan pidana, resiko hukum akan didapat upaya dengan pengadilan. Tiga, rambu-rambu lalu lintas. Biasanya ini anak-anak yang sering melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu-rambu itu dibuat agar supaya menjembatani biar tidak menjadi sebuah kecelakaan. Itu harus ditaati, ya. Selanjutnya yaitu pentingnya taat pada aturan. Nah, kalian bisa lihat ada beberapa foto, ada 2 foto tentang perilaku yang tidak taat. Ini perilaku tidak taat di sekolah, kalau ini lalu lintas. Selanjutnya, setelah kita mengamati gambar pada slide sebelumnya tadi, maka apa yang menyebabkan pelajar tidak taat aturan? Itu nanti kalian tulis di lembar kerja, ya. Itu ya, di lembar kerja. Terus bagaimana karakter pelajar yang suka melakukan pelanggaran di sekolah? Nah, karakternya itu bagaimana siswa itu? Silahkan kalian tulis di lembar kerja. Apa yang terjadi pada anak yang selalu tidak taat peraturan? Nah, silakan kalian jawab. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang kompetensi dalam kebaikan. Nah, di sini terdapat saya tampilkan ada surat Al-Maidah ayat 48. Nah, silakan nanti dibaca dengan fasih dan benar. Ya. Ini arti dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut yang diturunkan. Janganlah engkau mengikuti keinginan mereka atau meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat manusia, dan jalan akan menghendaki niscaya kamu jadikan satu umat saja. Ya, benar sendiri ya dalam surat Al-Maidah. langsung kepada
kalimat ilmu tajwid. Di sini saya akan tampilkan ada mad jaiz munfasil, ada mad wajib mutasil. Bedanya mad wajib, mad jaiz sama mad wajib itu ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah, akan tapi dalam dua kalimat, di antara dua kalimat. Kalau mad wajib yaitu dalam satu kalimat. Bedanya itu antara satu kalimat dan dua kalimat. Terus makna kata anzalna, dan kami turunkanlah ilaika kepadamu alkitab, kitab Al-Quran. Ini nanti kalian pelajari. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul dari surat Al-Maidah ayat 48, mengingatkan umat Islam agar jangan sampai berperilaku seperti umat terdahulu, misalnya Nabi Musa, Nabi Isa, yang tidak mengamalkan dan menegakkan apa yang terkandung dalam kitab suci yang ditunjukkan kepada mereka. Ini umatnya ya, bukan nabinya ya, umatnya. Dua, sikap yang benar terhadap kitab suci, mentaati, mengamalkan, bukan mencari-cari alasan agar dapat mengelabui, mengubahnya, atau hanya ingin menuruti hawa nafsu. Nah, ini banyaknya orang-orang yang merusak dari kitab suci yang dibawakan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, itu dirubah lafal-lafalnya, ya. Terus setiap orang memiliki syariat tersendiri, bisa dibaca ya. Isi kandungannya yaitu menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi terakhir ya, yang membawa kebenaran. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang terpelihara dengan baik. Di sini ada perintah pada umat muslim, perintah menggunakan akal dengan segala potensi. Selanjutnya, berkompetensi dalam kebaikan. Di sini ditampilkan ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang kompetensi dalam kebaikan. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitana tafi'al laili al-mudlimi yusbihu rajulan al-mu'minun wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu fi 'aradi min dunya. Hadis ini adalah dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita di pagi hari. Seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di sore harinya. Di sore harinya seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu begitu juga sebaliknya, ya. Dia menjual agamanya. Lanjutnya makna kompetensi, pengertiannya. Kompetensi menurut bahasa dari kabiah yaitu persaingan atau kebaikan, artinya sifat baik. Sifat baik yaitu perbuatan baik, sikap manusia yang dianggap baik menurut norma dan pandangan umum yang berlaku. Kriterianya ada beberapa kriteria, yaitu adanya niat dan ikhlas karena Allah. Dua, benar dalam melaksanakannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Tujuannya hanya mencari ridha Allah. Di sini saya menampilkan contoh-contoh perilaku kompetensi dalam kebaikan. Nah, silakan itu nanti kali ini saya kirim dan kalian pelajari. Selanjutnya yaitu bab terakhir, sub terakhir, yaitu tentang kajian Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Apa ayatnya? Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu dan Rasulnya, dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan pada Allah yang mengetahui hal yang gaib, yang nyata. Lalu diberitakannya
kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini kita membaca ilmu tajwid. Kalau tadi dalam pembahasan mat wajib di sini sebenarnya ada beberapa kalau kita tuangkan semua ayat itu ya banyak. Nah, kita ambil yang sedikit saja. Contoh, wa yasyarallahu. Nah, ini bacaan apa? Huruf lam dibaca tafhim. Tafhim itu apa? Nah, jika ada lafal Allah sebelumnya berharokat fathah dan dhammah, maka itu dibaca tafhim. Berbeda dengan tarkik. Karena tarkik itu ketika ada lafal Allah sebelumnya itu berharokat kasrah, itu harus dibaca tarkik. Tarkik artinya tipis, kalau tafhim artinya tebal. Contohnya fasarallahu. Nah, contoh lagi seperti Rasulillah. Ini kalau tarkik ya. Tidak boleh Rasulullah, tidak boleh. Idhar syafawi ketika ada nun sukun bertemu dengan wawu. Kalau idhar itu hurufnya banyak. Yang sedikit untuk mengenai syafawi yaitu ifa syafawi dan idgham mimi. Idgham mimi satu yaitu nun sukun bertemu dengan mim. Kalau ifa syafawi yaitu nun sukun bertemu dengan ba. Itu ya. Artinya seperti itu. Asbabun nuzul. Nah, di sini tentang ada gambar penguasaan ilmu dan teknologi melakukan kemajuan umat Islam, termasuk ilmu kedokteran. Nah, di sini bisa kalian baca tentang asbabun nuzul dari surat At-Taubah ayat 5. Pada intinya di sini yaitu semangat tinggi untuk bekerja dan beramal atau memiliki etos kerja yang tinggi. Selanjutnya, isi kandungan yaitu kita diperintah untuk bersedekah atau bersedekah dan berzakat serta beramal soleh sebanyak mungkin. Ya. Yang kedua, amal soleh mereka lakukan akan dilihat oleh Allah dan Rasul serta orang-orang mukmin. Isi kandungannya, setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan sekecil apapun yang dilakukan akan mendapatkan ganjaran. Yang D yaitu tidak merasa cukup dengan hanya melakukan taubat, zakat, amal dan sholat semata, melainkan harus melakukan suatu hal atau semua hal secara maksimal dan unggul sehingga umat memiliki karakter yang berbeda dibanding umat-umat yang lain. Ini ada sampai F, peringatan keras terhadap orang yang menyalahi perintah amal. Selanjutnya ada kami tunjukkan hadis dari riwayat Bukhari ya tentang etos kerja. Silakan nanti dibaca. Pengertian etos kerja dalam kamus bahasa KBRI, etos kerja adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan. Kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas atau keyakinan seorang atau suatu kelompok. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas. Ini ada bentuk perilaku etos kerja Islam. Itu kalau kita lihat gambar, agar menjadi orang yang berilmu, kita harus giat untuk menuntut ilmu. Kita pengen menjadi orang yang mempunyai ilmu yang banyak tapi tidak belajar, itu namanya tidak ada etos kerjanya. Itu ya. Di sini ada beberapa prinsip etos kerja Muslim: bekerja, beraktivitas, beramal ilahi untuk Allah, berorientasi akhirat, berkarakter al-qawi, berkarakter al-amin, bekerja keras, bekerja cerdas. Nah, itu ada beberapa ciri-ciri etos kerja Muslim, termasuk diantaranya yaitu disiplin, ikhlas, jujur, istiqomah, dan lainnya. Di sini mengenai hal yang baik tentang semangat bekerja. Nah, selanjutnya manfaat kerja keras. Manfaat kerja keras tentunya kita makan ketika kita kerja keras akan menentukan sebuah hasil yang maksimal. Entah itu kaitannya dengan ibadah maupun kaitannya dengan
mencari kerja atau mencari nafkah atau menuntut ilmu. Sekian itu pemaparan dari saya sedikit, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dari saya, apabila ada kekurangan yang saya sampaikan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya, itu ya. Terima kasih, selamat mempelajari anak-anakku kelas 11 dari Pak Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.